Pak Wartono dan Pak Jahiri ini adalah mantan karyawan dari perusahaan milik Bapak Edi Darmawan Salihin. Ayahnya mendiang dari Mirna Salihin. Bang Anji, sebenarnya kasusnya ini seperti apa sih? Sudah mencoba juga memanggil Darmawan Salihin atau PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ini. Kalau nggak salah dipanggil 3 kali, tidak pernah datang juga. Menghukum PT Fajar Indah Cakra Cemerlang untuk membayar pesangon, uang penggantian hak dan juga untuk penggantian perumahan kepada 38 orang ya? 38 orang karyawan sebesar kurang lebih 3,5 Jadi nilainya tertera juga. Siapa Pak Wartono? Saya, iya Pak, siap. Saya gitu. Dari mana ini Mas? Saya gitu. Dari Polda nih. Oh iya, siap kan saya gitu. Pak, nanti minggu depan siap datang ya, mau interview. Siap dan saya gitu. Tapi saya nungguin surat panggilan dulu saya gitu. Sekretaris kan cantik lah gitu. Oh, dinikahin? Ya sempat jadi pacarin juga, sampai akhirnya sampai nikah resmi juga. Bapak kan sempat bilang kalau misalnya meninggalnya ada yang mengganjal, itu gimana? Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Diare kali ini, Ray sudah kedatangan 3 orang tamu spesial ya di episode kali ini, yaitu jangan Bapak deh ya, Bang aja ya, biar lebih akrab. Bang Manganju Simanulang sebagai siang, Mbak Ray. Siang, terima kasih ya udah mampir ke Sentul. Sama-sama juga terima kasih untuk undangannya. Diare. Beliau ini sebagai kuasa hukum dari Pak Wartono. Selamat siang Bapak. Siang Kak. Pak Wartono ini dan juga di sebelahnya ada Bapak Jahiri. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mampir ke podcast Diare. Nah, Pak Wartono dan Pak Jahiri ini adalah mantan karyawan dari perusahaan milik Bapak Edi Darmawan Salihin. Ayahnya mendiang dari Mirna Salihin. Itu yang mana beliau adalah direktur utama di perusahaan tersebut. Nah, sebelum saya tanya ke Pak Wartono dan Pak Jahiri, ini saya tanya dulu ke Bang Anju. Bang Anju, sebenarnya kasusnya ini seperti apa sih? Baik, Mbak Bari. Jadi kasusnya ini ada sebuah perusahaan itu adalah namanya PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ini suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi dan juga dokumen perbankan. Nah, PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ini salah satu direkturnya atau direktur utamanya itu adalah Darmawan Salihin. Darmawan Salihin ini sebagaimana kita tahu adalah ayah dari mendiang almarhum Mirna Salihin atau yang lazim disebut dengan kopi cyanida, ya kan. Jadi perusahaan ini dulu memiliki jumlah karyawan yang besar, ada sekitar 800 orang, dan pada awalnya perusahaan ini berjalan dengan baik dan lancar, penggajian juga lancar. Tapi sejak tahun 2017 itu penggajian para karyawan sudah mulai berubah. Berubahnya dalam arti? Contohnya penggajian seperti sekarang tanggal 30 Oktober nih, biasanya kan para karyawan itu di akhir bulan terima gaji. Nah, mereka ini sudah mulai tidak sesuai lagi dengan tanggal yang biasanya. Ada yang diundur, Ngaret, ya? Dan itu berlangsung berbulan-bulan, mengakibatkan situasi di dalam karyawan itu sendiri menjadi berguncang gitu kan, sehingga menimbulkan demo kepada pihak perusahaan. Nah, oleh karena ada demo-demo daripada pihak karyawan, ada permintaan daripada perusahaan untuk meminta para karyawan itu bisa bekerja kembali. Tapi oleh karena hak mereka tiap bulan itu sudah tidak sesuai penggajian,
maka mereka tidak mau mengikuti instruksi daripada perusahaan. Sehingga terbitlah suatu surat pemutusan PHK dari perusahaan yang menyatakan bahwa karyawannya semua telah di PHK yang tidak membayarkan pesangon, uang penggantian hak dan juga penggantian perumahan kepada para karyawannya. Ya, yang mana Bapak Wartono sudah bekerja selama 21 tahun. Kemudian Bapak Jahiri 28 tahun lebih. Oke, wow. Luar biasa. Sebelum kita lanjut, appreciate sekali ya, sampai hampir setengah dari hidup masing-masing karyawan sudah mendedikasikannya untuk perusahaan. Betul, ya. Lanjut. Nah, jadi kita sudah tempuh mekanisme hukum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja melalui pemanggilan perusahaan dengan istilah bipartit, tetapi perusahaan tidak pernah datang. Akhirnya kita adukan ini kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Hasilnya? Nah, kenapa di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat? Karena perusahaan ini berdomisili di Jakarta Pusat. Sesuai domisili. Betul. Nah, oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat sudah mencoba juga memanggil Dermawan Solihin atau PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ini. Kalau nggak salah dipanggil 3 kali, tidak pernah datang juga. Jadi tidak menyuruh pengacaranya, tidak menyuruh perwakilannya, atau tidak menyuruh siapapun. Berarti tidak digubris sama sekali. Betul. Nah, waktu itu di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat mengeluarkan anjuran bahwa PT Fajar Indah Cakra Cemerlang membayar uang pesangon untuk 38 orang karyawan Iya, betul. Sebesar 4,8 miliar. Itu anjuran. Nah, itu pun tidak dilakukan oleh PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Sehingga oleh pengacara waktu itu diputuskan supaya dilakukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Jadi pengacara waktu itu buatkan gugatan, didaftarlah di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jalan Bumbur Raya. Ya, setelah didaftarkan, biasanya kan pengadilan manggil para pihak yang berperkara tuh. Nah, penggugat adalah kita, para karyawan ini. Nah, tergugat itu perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Nah, biasanya oleh pengadilan itu kan dipanggil tuh secara sah dan patut 3 kali itu. Dan itu diterima oleh perusahaan, tapi tidak juga menyuruhkan perwakilannya, tidak juga kuasa hukumnya atau orang pihak yang lain yang dikuasakan untuk perkara tersebut. Nah, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta Pusat diperiksalah itu perkara. Ya kan? Setelah diperiksa dengan bukti-bukti yang kita miliki, keluarlah putusan pengadilan yang berbunyi menghukum PT Fajar Indah Cakra Cemerlang untuk membayar pesangon, uang penggantian hak dan juga untuk penggantian perumahan kepada 38 orang ya. 38 orang karyawan sebesar kurang lebih 3,5 Jadi nilainya tertera juga. Yes. Ada jangka waktunya membayar dalam jangka waktu berapa lama atau hanya membayar? Hanya dihukum untuk membayar. Dihukum untuk membayar pesangon, penggantian hak dan juga penggantian perumahan kepada 38 orang karyawan. Ya. Nilainya itu kurang lebih 3,5 miliar untuk 38 orang. Itu putusannya tahun berapa itu, Pak? Ini putusannya di tahun 2018 Oktober. Sudah diputuskan. Bulannya bulan Oktober. Nomor putusannya nomor 206. Ya. Setelah itu? Nah, setelah itu tidak ada juga niat baik dari perusahaan untuk membayarkan apa yang sudah diputuskan atau diperintahkan oleh putusan pengadilan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Putusannya kan tahun 2018. Nah, putusan itu disebut berkekuatan hukum tetap apabila sudah berlalu 14 hari. Ya. Nah, ini sudah berlalu sudah bertahun-tahun. 5 tahun. Ya kan? Dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, atas putusan ini pernah kita mintakan dulu untuk pelaksanaan eksekusi atas kantor daripada perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang.
Cuman waktu itu salah satu kreditur atau kreditur daripada perusahaan ini tidak mau bekerja sama ya, Iya, tidak mau betul. bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan proses eksekusi. Eksekusi. Ditolak gitu ya. Nah, maksudnya tidak mau bekerja sama itu karena perusahaan ini kan punya hutang kepada bank ini, ya kan? Jadi mereka tidak mau sebagai bagian pemohon eksekusi, sehingga deadlock lah waktu Deadlock. itu proses eksekusinya. Jadi tidak bisa kita mintakan ganti rugi atas kewajiban perusahaan kepada karyawan dengan menjual aset tersebut. Dan belakangan juga kita ketahui ternyata hutang daripada perusahaan kepada bank ini lumayan besar juga, iya kan? Berarti tidak sanggup membayar atau bagaimana? Kita tidak tahu. Yang jelas tidak ada niat baik untuk membayar. Iya. Nah, Nah, tidak ada niat baik untuk membayar. Jadi kita mohonkan pun pilot perusahaan ini si malakama juga. Kenapa si malakama? Proses permohonan pilot itu kan juga butuh uang yang besar. Nah, sedangkan bapak-bapak ini dalam hal kedudukan kreditur itu ada di bawah dari 3 yang kreditur, ya kan? Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Jadi setelah 3 kreditur itu termasuk hutang kepada bank, hutang kepada negara, dilunasin dulu nanti itu semua. Kalau Baru. masuk ada sisa, baru dibayarkan kepada orang ini. Artinya peluang untuk mendapatkan melalui permohonan pilot supaya tergantikan hak mereka ini sangat kecil. Sehingga itu tidak kami lakukan untuk sementara waktu. Ya. Karena nilai aset dengan nilai hutang lebih banyak nilai hutang. Betul, Seperti itu ya. betul. Jadi untuk sementara waktu opsi itu tidak kami jalankan. Karena kenapa tidak kami jalankan? Ya sama saja kami akan menjaring sesuatu kesia-siaan atas upaya hukum daripada proses kepailitan yang tidak membawa dampak positif atau dampak untung bagi para Ya, hak lah. Hak. Hak yang mendapatkan hak. Betul. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kita yang sekarang sudah memberikan ketentuan bahwa pengusaha yang tidak membayarkan pesangon itu menjadi tindak pidana. Sudah ada ya undang-undang baru. Yes, itu sudah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya. Nah, jadi berdasarkan itulah kami memberanikan diri mengadu kepada negara. Ya. Membuat laporan. Yes, negara itu adalah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini ibarat anak-anak ini Polri, sekarang ya. mengadu kepada bapaknya gitu kan. Ya. Bapak itu negara, Ya. negara dalam hal ini kepolisian meminta perlindungan hukum. Ya. Masuk Ya LP kan? itu kapan itu, Pak? Kami pernah membuat 2 LP, tapi LP yang pertama itu karena waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja lagi diuji di Mahkamah Konstitusi, sehingga dasar hukum yang kita buat waktu itu batal dengan sendirinya. Ya. Sehingga kami harus memperbaharui dasar daripada LP ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, sehingga kami buatkan lagi LP di bulan September 2023 Ya. di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Terlapornya September, ya. itu adalah para pemegang saham dari PT Pajar Indah Cakra Cemerlang. Ya, Jadi pelapornya. pemegang saham ada komisaris, ada direktur utama, ada direktur, ada komisaris. Ya. Untuk dimintai pertanggungjawaban supaya para pemegang saham ini bertanggung jawab secara hukum membayar pesangon daripada bapak-bapak ini. Gitu Mbak Rey. Ya, berarti pelapornya dari Pelapornya korban sendiri. korban sendiri. yes. Ya. Saya mau ke Pak Jahiri dulu. Pak Jahiri dan Pak Wartono ini pertama Pak Wartono ya. Siap. Kerja di posisi apa awalnya? Kalau kerja di bagian lapangan, Kak. Di bagian lapangan ya. kurir. Ha. Boleh tahu waktu awal pertama kerja salary-nya berapa? Gajinya berapa? Aduh, awal kalau nggak salah ya 75.000 kalau nggak salah. 75.000. Nah, 75.000. terakhir naik jadi berapa? Naik. Yang terakhir 1.200.000 lebih lah kali ya. 1.200.000 itu bulan. tahun berapa? Tahun 2017 akhir ya. Oh, Iya. 2017 1.200.000. 200 Dan awal. Bapak sudah bekerja selama 21 tahun. 21 tahun. Oke, kemudian Pak Wartono, Pak Jahiri. Pak Jahiri kerjanya kan sudah hampir 29 tahun nih.
28 lebih ya. Iya, 28 tahun lebih. Iya. Itu posisinya sebagai apa awalnya? Saya kerja di FSC sudah 3 kali megang kerjaan yang berlainan. Saya bukan invoice, ya mau misalnya orang beli kartu saya supply. Oh, supply gitu ya. Begini. Sama juga terakhir kurir juga sama juga. Oke. Gaji saya gajinya sendiri? memang kotor, kira-kira kalau gaji pokok sama. Gaji pokok berapa? 75.000 Ya. juga Awalnya. Nah, sekarang yang Kalau terakhir sekarang, 2017 Terakhir. Saya kira-kira ya masa 2 juta kalau saya. 2 juta. Variasi. Oh, variasi. Itu pun di luar uang makan. Kalau uang makan sama uang bonus billing. ada juga. itu ada. Ya udah hampir mendekati sama ini lah. UMR. Oh, kalau total ya gitu. Kalau Bapak sendiri dapat bonus sama uang makan juga? Sama Kak, Sama. Itu kan 1,2 itu kan gaji pokok. Pokok gitu. ya. Gaji pokok kan kalau kita mau keluar ini kan dapat tuh Ya. makan tuh kan. Kalau nggak salah 40 lah, kurang lebih 40 40.000. ribu itu bensin sama uang makan gitu. Terus kalau tiap tanggal 15 ini ada bonus pengantaran billing. Oh, Nah, oke. kadang-kadang 300, 400 gitu. Jadi total kotor sih 32. Pokoknya masih di bawah UMP. Iya. Jadi tadi kan sempat melakukan demo pada saat tahun 2017 itu. Nah, itu triggernya apa? Kan kata kuasa hukum Bapak itu karena molornya perusahaan menggaji para karyawannya. Itu semolor apa sih? Paling terparahnya seperti apa sih? Jadi gini Kak, saya udah berkali-kali negor ke Pak Edi. Pak, saya gituin, ini kalau cara penggajian begini, saya gituin, ini karyawan ini nggak bakal betah. Nah, boleh tahu nggak begininya tuh seperti apa? Karena Hanibani sini semuanya belum paham yang dimaksud begini tuh separah apa gitu. Betul. Jadi maksudnya begini, ini jadi penggajian kan kita kan orang kerja gitu kayak. Orang kerja itu kan di rumah itu kan ngarepin gitu, tanggal 1 atau tanggal 2 itu kan. Gajian turun tanggal berapa? Tanggal 1 lah, tiap Tanggal 1. Tanggal 1. Terus dibayarkannya tanggal? Nah, pas tanggal 1 kan melalui transfer kan rekening Iya. tuh pasti kosong dulu kan. Pasti kan di rumah kan teriak gitu. Ya, jadi dibayarkannya lagi kapan itu yang disebut dibayarnya molor itu? Kadang ya setengah bulan, pertengahan separuh gitu. Nanti tanggal 1 berikutnya nih baru lunasin yang kemarin Oh gitu. gitu. Jadi yang awal itu menunggu belum. setengah bulan, kemudian dibayarnya separuh, kemudian nanti setengah bulan lagi baru diselesaikan itu yang bulan lalu. Yang Nah, bulan kan yang berarti lalu, kan udah masuk gaji yang baru lah, ya kan? Yang baru belum. Berarti molornya selama itu. Selama berapa lama molornya? Kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun seperti itu. Ya, Dan itu pukul rata semua dibegitukan ya? Sama begitu. Akhirnya sampai demo juga kayak itu demo. Ya karena satu kan kita udah nggak nyaman. Ya. Cara kerja betul Ya. udah nggak nyaman. Setelah gitu. Bapak demo apa yang dilakukan perusahaan tuh? Nah itu ya setelah demo itu tetap perusahaan katanya nggak bisa melanjutkan gitu loh. Alasan perusahaan bilang nggak, Pak Edi-nya sendiri bilang nggak, tidak kenapa beliau telat gitu bayarnya, alasannya apa? Yang pasti sih kurang tahu kayak gitu. Setelah itu pokoknya setelah ada kejadian Mirna itu gitu loh, itu mulai penggajian tuh udah tersendat. Oh jadi itu udah pas tersendat. berbarengan ya karena tahun 2016 ke 2017. Itu Ya, kan. Nah, kita kasus itu kejadiannya 2016 gitu. Kejadian Mulai 2017. tersendat. Gitu. Tapi tidak pernah mengatakan alasan secara detail kepada yang demo. Kalau alasan yang detail yang pastinya sih nggak ngomong, cuma dia kan punya rekanan. Kadang-kadang rekanan kayak macam bank BCA gitu kan, ada AME gitu kan, ada BRI. Alasannya dari bank belum dibayar. Oh, alasannya gitu. Dari bank belum ada cair gitu ya. Belum cair. Jadi nggak bisa gaji karyawan gitu. Oke. Tunggu lagi. Nah, terus setelah demo kan pada dipanggil-panggilin tuh. Nah, itu apa pembicaraan di situ seperti apa? Ya setelah demo ya Pak Edi sih tetap suruh nganjurin, terusin kerja gitu loh, terus kerja. Tapi teman-teman kan udah nggak nyaman, kita kerja sementara kerja gitu loh, yang diharapkan kan bergaji. Nah gaji nggak kunjung dapat, gimana mau kerjanya gitu kan. Akhirnya teman-teman tetap demo sampai besar-besaran demo. Kalau berapa nggak kali salah tuh demonya? hari Jumat ya, cuma sekali demo Hari yang Jumat. sempat gede sampai di luar
di luar halaman itu sekali gitu loh. Hari Jumat kalau besar-besaran tuh ya. Jumat, Sabtu, hari Sabtunya rapat, putusan, mulai Senin tidak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan kerja lah gitu, nggak ada kegiatan kerjaan gitu, ada. Udah tutup. Tidak ada kerjaan tapi pada masuk kantor. Ya teman-teman masih ada di luar tapi nggak ada yang kerja. Oh, jadi mogok kerja. Mogok kerja, tapi mogok kerja itu udah di ultimatum Kak. Udah di ultimatum, kantor tutup. Udah tutup, udah nggak bisa. Di PHK secara sepihak lah kita kasarnya itu. Bahkan bapak ini sendiri tuh, bahkan itu udah susah ditemukan sama kita. Sudah nggak ketemu lagi. Pas udah tutup, paling ketemu kita sama sapam seperti aja, seperti sapam. Setelah itu tidak bertemu lagi, tidak berkomunikasi lagi. Tidak ada komunikasi. Itu kan katanya berdekatan persis dengan kasus kopi sianida ya, mendiang Mirna. Betul. Boleh tahu nggak pada saat itu kan bagaimana suasana? Kan rame dong, semua udah viral kasus tersebut. Itu Bapak dalam keadaan masih bekerja ya, 2016 itu kan kasus naik. Bagaimana suasana di sana? Kalau 2017 tetap masih kerja, masih aktif gitu loh. Masih aktif walaupun itu penggajiannya mundur gitu, tetap masih aktif gitu loh. Nah, itu kan sempat negor lagi, nanti tuh 3 bulan berikutnya mudah-mudahan sih lancar kembali, normal kembali gitu loh. Gitu. Setelah udah 3 bulan kemudian masih tetap begitu aja gitu. Katanya karyawan ada yang demo juga atas kasusnya Mirna. Betul. Itu Kak. gimana ceritanya Pak? Kronologinya jadi maksudnya gini, kan Kak, artinya nggak ada hubungan ya dengan kasus dengan karyawan, tapi bagaimana artinya? Ya gini Kak, ya sempat juga dari pihak kantor itu kan minta ke karyawannya gitu loh. Karyawan gimana kasih tuh? support masalah kejadian ini Jessica ini Mirna ini support. Ya sebagian pada datang, ya staf juga bagian lapangan juga datang kan gitu. Support. Pokoknya setiap sidang. Setiap sidang datang memenuhi pengadilan gitu ya. Ada perwakilan pokoknya datang gitu. Itu semuanya datang tuh? Enggak, Pak, ada perwakilan paling enggak semuanya. Ya paling ya kurang lebih bahasa 100 atau berapa gitu. 100. Ada gitu. Sampai demo juga gitu kan, sampai Jessica untuk memenuhi ruangan gitu, sidang gitu ya. Itu dipakai spanduk, itu bawa spanduk atau ada sempat juga bawa spanduk juga. Bawa spanduk. Sempat spanduk juga. Itu dibayar? Enggak. Kayak uang makan, transport gitu? Enggak. Kan kita udah dapat uang makan. Enggak. Jadi karena apa saya rasa ini juga gitu, rasa simpati gitu ya. Empati sama kantor gitu loh. Loyalitas lah sama kantor. Loyalitas gitu. Bentuk loyalitas. Nah, terus kalau misalnya pada demo ya kerjaan jadi ketinggalan, terbengkalai dong. Kerjaan yang bagian lapangan udah selesai Kak. Udah selesai kan itu kan sidang itu kan sore. Sidangnya sore kan jadi sore, gitu. Bisa selesai dulu kerja baru. Sore. Berarti hitungannya lembur dong. Harusnya. Tapi boro-boro ngasih buat makan buat berjajan. Sampai jam berapa tuh sidangnya? Kan malam banget tuh. Juga sampai jam 11 malam. Nah, itu dia. Besok paginya kerja lagi. Kesiangan nggak? Ya, alhamdulillah sih karena kantor deket sama pengadilan kan deket kan. Kantor kan di belakang Pas Pampres gitu kan, di Wali Kota Jakarta Pusat. Sementara pengadilan kan Jalan Bungur Jakarta Pusat juga. Pasar Baru lewat dikit gitu kan, deket gitu loh, jadi nggak terlalu jauh gitu. Nah, karena bapak-bapak ini sudah bekerja lama, hampir separuh hidupnya mendedikasikan untuk perusahaan, berarti kan udah top banget ya, udah jempol gitu loh. Saya aja belum punya karyawan yang selama itu bekerja, berarti setia gitu ya, loyal. Kalau menurut bapak sendiri, Bapak Edi itu orangnya seperti apa sih? Karena kita melihat kan hanya dari statement beliau mengenai kasus kopi sianida. Tapi secara pribadi seperti apa melihat? Kalau secara pribadi ya, kalau kita karyawannya mau manfaatkan bos gitu, dia baik gitu loh. Baik. Kalau misalnya minta langsung dikasih gitu loh. Tapi ya ada embel-embel ya kadang-kadang tuh, ya ada embel-embel kadang-kadang billing dikurangin atau gimana. Gitu. Jadi akhirnya dikasih tapi nanti pada saat misalnya ini dikurangi dari tagihan. Iya gitu, bonusnya kadang bonus sesuai kurang. ya sama hitungannya gitu kan gitu. Tapi kalau di luar sih, kalau saya sering ketemu sama klien-klien gitu loh. Pak, kalau bos bapak sih orangnya baik kok bilang gitu. Itu kalau di luar.
Di luar banyak yang bilang itu baik, Pak Bos Bapak baik, Pak Edi Darman baik. Nah, ini untuk dari karyawan sendiri nih, internal sendiri, selain itu ada lagi? Nah, kalau bagi saya terus terang saya selama 21 tahun belum pernah sih minta ke Pak Edi. Belum minta ngutang secara pribadi atau minta Kasbon tidak pernah kasbon untuk kebutuhan ya keluarga. kalau kasbon kan ada koperasi. Oh, ada koperasi, Ada jadi ke situ. Ada koperasi tapi tetap ada bunganya juga. Oh gitu, ada bunganya? Ada juga bunganya. Berapa tuh bunganya juga. Pak? Ya kalau nggak salah ya 0,5% kayaknya. 0,5%. Jadi kalau bagi karyawan yang mau kasbon bunganya 0,5%, jangka waktunya berapa? Tergantung sanggupnya berapa, kan nego dulu kan berapa nih mau Bapak pernah minjem berapa? Saya pernah minjem 1 juta kalau nggak salah tuh ya. 1 juta selama berapa lama itu? Iya, pastinya kurang lupa juga ya. Kita paling sebulan dipotong 50, kadang 100 jadi bulannya bunganya gitu. 0,5%. Jadi berapapun jangka waktunya yang penting ada bunganya. Betul. Ini yang saya ada maksimal. Boleh meminjam maksimal segini atau? Kalau maksimal paling tinggi seberapa 5 jutaan paling ya. Itu secara dari koperasi ya, itu 5 juta paling 5 juta. Walaupun untuk yang sudah 20 tahun gitu? Itu kalau kadang-kadang koperasi dari ketua koperasinya kan maksimal kan 5 juta. Kalau mau minjem lah di 5 juta, suruh ngomong langsung ke Pak Edi aja. Langsung ke Pak Edi. Di ACC-in tuh. ACC? Di ACC, tapi suruh ngambil duitnya di koperasi. Iya, tapi bunga berjalan berarti ya? Pak Edi ngambilnya di koperasi. Tapi tetap bunga berjalan? Tetap berjalan, Kak, gitu. Banyak Kak sebenarnya. Yang saya miris juga ya, kantor segitu gede. Gede kantor ya. Semua kalau dihitung karyawannya sudah Indonesia gitu hampir 4 juta, 4.000. 4.000 dari karyawan. satu perusahaan atau dari beberapa perusahaan? Nah di kantor pusat aja hampir 800 orang. Pusatnya 800, berarti itu termasuk cabang ya? Cabang-cabang kayak di Surabaya, Bandung gitu kan, Medan, Bali gitu kan, cabang-cabang. Ya. Di posko-posko kan nggak ada gitu kan. Ya. Ini yang saya miris juga kan, yang namanya orang kerja gitu ya, orang kerja. Kan ada suatu kebanggaan gitu kan ya, ada suatu kebanggaan. Kalau misalnya kantor nih ada plang gitu loh, FPCC, Pajar Indah Cakra Cemerlang gitu. Itu kantor saya nggak ada. Nggak ada plang nih. Kayak rumah aja, kayak rumah. Mobil operasi pun nggak ada. Mobil operasionalnya nggak ada. Itu pernah nanya kenapa gitu? Ya itu makanya. Nggak ada proposalnya, nggak ada. Nggak pernah nanya alasannya kenapa? Alasannya katanya ya orang juga udah pada tahu. Orang juga udah pada tahu, dibilang gitu. Oh gitu. Kantor FPCC gitu. Oke, kalau dari Pak Jahiri ya? Pak Jahiri sendiri gimana? Tadi kan dari kata Bapak Martono. Mungkin ada yang beda. Saya rasakan kerja selama 28 tahun. Awalnya Mbak, kita tuh kantor tuh di rumah. Belum ada kantor. Garasi mobil. Oh, awalnya di rumah. Di garasi. Garasi, masih bentuk garasi. Bahkan tuh memang kita kerja kalau masalah karyawan cuma 40 orang saya. Kalau Pak Edi sendiri sering datang, sering. Kalau rumah dia tuh rumahnya di Sunter. Kayak membuat kantor itu rumah orang tuanya di Pejabat Melintang nomor 25. Waktu berjalan, saya bekerja, bahkan Mbak, yang saya rasakan, saya tuh kerja tuh nggak ada waktu Mbak. Contohnya begini Mbak ya, kita kerjakan di bagian luar. Selesai kerja kita balik ke kantor, kita lembur tuh. Bisa ke center Sudirman, kalau ada turun daily statement, kita lembur. Kalau turun ribuan, itu selanjutnya kita bisa sampai jam 3 kita baru balik ke kantor. Waduh. Bahkan, Mbak, maaf nih, ini emang fakta kita bicara. Pak. Kita mau pulang tanggung ke rumah Tengkareng kan? Akhirnya nginep. Akhirnya memang sih dikasih susu kita kan, dikasih makanan kita pulang. Tapi ada uang lembur. Lembur ada, itu bergelut selama bekerja sampai kita membeli gedung. Punya gedung ya satu kan. Udah gitu beli lagi gedung 2. Itulah perjalanan saya. Saya curahkan kemampuan saya semampunya, kejujuran saya untuk perusahaan, untuk maju perusahaan. Tapi yang saya bayangkan kok begini jadinya gitu Pak. Gitu aja ya. Ya.
sepengalaman Bapak 21 tahun dan hampir 28 tahun lebih, pernah nggak Bapak ngelihat ada pejabat polisi datang ke kantor atau ke rumah yang berteman dengan Pak Edi? Ya kalau misalnya pejabat polisi, personil saya juga polisi, mantan polisi, personil saya. Personalia, oh mantan HRD, polisi, personalia. Iya, polisi. Ya. Bahkan dulu aja kan ada bagian ini. Jabatannya apa itu Pak? Bapak tahu nggak? Ingat nggak? Ya, pokoknya inilah lumayan lah gitu ya. HRD, ketua HRD. Oh ketua HRD-nya mantan polisi. Nah itu yang saya yang saya nggak habis pikir kayak harus kan susunnya kan kita karyawan gitu kan. Karyawan kan ada atasan lagi kan. Misalnya yang bawahin dia asisten gitu kan. Itu atasan lagi kan ada HRD gitu kan. Itu kita kalau keluhan ke HRD itu nggak pernah belain karyawan kan. Nggak pernah belain karyawan. Selalu dipojok-pojokin aja. Oh, iya, tapi Bapak pernah ketemu langsung atau ngobrol langsung sama sering kalau saya sering HRD itu? Pak Johar namanya karyawannya, Pak Pak Johar. HRD. Personalianya itu personalianya HRD, ketua personalinya HRD ini. Mantan Brimob. Oh, Brimob. Brimob. Pensiunan atau? Pensiunan Brimob. Oke. Pak Johar namanya. Itu nggak pernah nggak nyari solusinya gimana caranya gitu loh. Dia kan penjabat tani gitu kan, karyawan satu sisi karyawan dia langsung ke bos ya gitu kan. Kadang-kadang dia nggak ada wibawanya. Itu HRD nggak ada wibawanya. Kadang kalau karyawan sini langsung aja plak langsung ke bos itu. Dapat nggak dapat pokoknya langsung ke bos. Ada apa-apa juga kan langsung ke bos gitu. Gitu Mbak. Yang saya tahu. Iya. Nah, kalau yang Bapak tahu karena udah lama sekali termasuk yang senior lah ya. Pernah nggak ada melihat pejabat polisi semenjak kasusnya Mirna ramai 2016? Gini Kak, kalau datang atau berkunjung terus kalau dari pihak kepolisian, dari pihak pajak, dari pihak Disnaker tuh sering gitu Kak. Dari dulu. Dari dulu sering. Mungkin ada sangkut pautnya karena mungkin ada kantor itu nggak ada plannya, nggak ngerti lah. Gitu, gitu. Jadi dari pihak pajak juga sering. Saya kan kadang-kadang sering duduk di resepsionis kan, kadang-kadang resepsionis kan, kadang-kadang datang, udah ada perwakil dari dalam nih kantor nih ruangan bos nih Pak Edi keluar, tel upload jalan gitu. Itu apa yang dikasih aku nggak ngerti gitu, udah jalan. Nanti besoknya lagi kadang-kadang orang Disnaker begitu datang jalan. Gitu. Dikasih apa itu Pak? Ya nggak ngerti tahu apa upload gitu, pokoknya datang nih gitu, datang ke jalan gitu doang, sering ya begitu. Mungkin ada sangkut pautnya karena mungkin pajak atau gimana nggak ngerti lah gitu. Itu sering gitu, polisi dari Disnaker juga dari BPJS kadang-kadang sering juga gitu. Oh gitu. Dari apa BPJS? BPJS juga kadang sering datang gitu. Oh dari BPJS gitu. Tapi sepengetahuan Bapak gitu ya, selama bekerja perusahaannya termasuk yang taat bayar pajak atau tidak? Kalau saya sepintas sih, saya kan tanya ke bagian HRD kan ada teman-teman yang bagian ngurusin pajak gitu. Kadang-kadang dia datang, berangkat gitu, nyetor-nyetorin pajak itu, tapi nyetor pajak itu sesuai dengan nominal atau itu nggak ngerti gitu. Tetap datang. Gitu. Berarti ada melihat ya bayar pajak, cuma nominalnya nggak tahu. Nggak tahu nominalnya berapa gitu. Oke, balik lagi nih ke kasus yang tadi LP tersebut ya kan? Saya mau ngopi dulu izin dulu ya. Nah, tadi masuk LP 20 September ya Pak ya? 26 September 2023. Berarti masih baru 2 bulan ya? Ya kan? Sampai sekarang baru 2 bulan. Itu artinya LP sudah terbit? Sudah terbit. Nah, sudah sampai mana? Sudah ada pemanggilan untuk pelapor atau bagaimana? Iya, jadi hubungan komunikasi kami dengan pihak Polda bahwa laporan kami itu sudah diarahkan ke unit tertentu. Unit apa tuh? Unit Sumdaling. Unit Sumdaling, unit berapa? Unit 2. Unit 2. Iya, di Polda Metro Jaya. Saya pikir ya tinggal nunggu panggilan pelapor untuk dimintain keterangan dan juga saksi-saksi nantinya. Oke, jadi sedang prosesnya masih berproses dan statusnya masih menunggu. Betul. Ya, menunggu dari unit Sumdaling untuk melakukan pemanggilan terhadap pelapor terlebih dahulu ya, untuk DBAP gitu ya. Oke. Dan sudah dikumpulkan bukti-bukti secara lengkap? Oh sudah sejak dari dulu sudah kita kumpulkan. Ya.
hasil SP2HP-nya apa? Kalau memang laporan kita yang dahulu, karena kita menggunakan laporan itu dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang dianulir di MK, laporan kita itu tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan tindak pidana kata penyidik waktu itu laporan yang pertama yang dulu, laporan yang pertama, duluan. yang duluan. Jadi makanya sesuai analisa hukum kita kembali buka laporan dengan undang-undang yang berbeda. Ya. Tentunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ya. Oke, berarti itu yang laporan pertama mengalami kendala dengan sendirinya gugur. Akhirnya masuk laporan kedua, susah nggak waktu bikin laporan kedua, LP kedua ini? Ya biasa, biasalah kalau di kepolisian seperti itu biasanya. Kita diadu dulu dengan argumen-argumen hukum tentang laporan kita itu. Nah, sempat ada ini juga ya, perdebatan gitu ya. Iya, jadi itu sangat kita sayangkan juga ya. Ini bagian reformasi hukum juga seharusnya untuk kepolisian kita di negara kita ini. Jadi agak susah memang. Jadi kita pengacara aja. Padahal kan sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan. Betul, kita pengacara aja untuk buat laporan seperti itu merasakan susah. Bagaimana dengan masyarakat tanpa biasa pengacara. tanpa pengacara? Jadi ini bagian daripada reformasi kritik yang membangun untuk kepolisian kita juga. Seharusnya membuat laporan itu kalau sudah disertai dengan bukti-bukti, ya sudah terima aja dulu, ya kan? Sepengetahuan bapak-bapak ini ada nggak intervensi dari pihak terlapor, baik di LP yang pertama maupun yang LP kedua? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada, Kak. Cuman yang laporan yang kedua ini sempat saya ditelepon juga sih tanggal 5. Ditelepon oleh? Dari Polda, yang laporan ini, dari Polda. yang 26 September. Itu diteleponnya sejak berapa hari setelah LP? Laporan tanggal 26. Pasti saya telepon tanggal 5. Tanggal 5 jamnya jam 5 sore hampir maghrib. Saya juga kan nggak tahu nomor siapa gitu kan. Siapa Wartono? Saya, iya Pak, siap kayak gitu. Dari mana ini Mas saya gitu? Dari Polda nih. Oh iya, siap dan saya gituin. Pak, nanti minggu depan siap datang ya, mau interview. Siap dan saya gitu. Tapi saya nungguin surat panggilan dulu saya gitu. Siap dan saya gitu. Kalau ya siap udah selesai. Nah, dengan adanya kasus sianida naik ya bergulir gitu loh. Nggak ada kabarnya lagi, Kak. Oh, nggak ada kabarnya lagi. Nggak ada kabarnya. Udah berjalan sampai hampir 2 minggu, saya balik nelpon, kan ada nomor teleponnya kan saya simpen. Baru saya telepon, dia udah jawab, siapa Wartono ya. Dan kapan saya dipanggil, saya gitu kan. Waduh, belum turun Pak katanya, surat ini panggilannya belum turun. Kenapa alasannya saya gitu? Apakah karena ada sianida nih saya gitu. Bapak langsung gituin? Iya, saya gituin ceplosin kan. Gitu ya? Waduh, saya tuh nggak tahu, saya orang bawahan, mungkin orang atasan nggak ngerti lah saya gituin. Sampai sekarang belum ada telepon lagi. Oh gitu. Gitu jawabannya. Berarti nomor yang bisa simpan. Mau dipanggil lagi tidak dipanggil sampai sekarang, terhitung 2 bulan ya. Betul. Oke. Nah, kehidupan Bapak Pak Wartono dan Pak Jahiri sendiri setelah tidak bekerja, berarti tidak bekerja lagi atau bekerja di tempat lain sekarang? Saya nge-grab. Oh, nge-grab. Ojol. Motor juga motor odong-odong. Nah, Bapak? Kalau Bapak kegiatannya? Saya emang sering kerja juga, saya ada kegiatan di rumah, istri itu buka kecil-kecilan warung di rumah. Sampai sekarang. Nah, itu kegiatan saya. Begini Mbak Ray, saya terkesannya di sana, kenapa saya kerja begitu lama? Ya. Sampai konten tanya-tanya, kok gajinya nggak setia lama gitu ya. Gede, gitu. Dan tidak pernah berkasus gitu. Kadang-kadang ada orang lama, tiba-tiba dia. Dulu zaman saya waktu masuk kerja, Mbak, itu bank lokal belum ada kartu kredit. Hanya yang ada cuma Amex, Citibank, dan Mastercard. Itu berarti itu Mbak, kita kerja gaji sama tip itu besar tip bulannya. Itu soalnya jadi dulu bikin kartu susah sama sekali orang. Iya. Prosedurnya itu Mbak, ini itu kan. Sudah kita biaya kita juga. Kesal enaknya kita yang ngantar, kita apa yang ngantar bikin statement. Jadi misalnya kita kenal sama keluarganya. Jadi kalau orang yang mampu itu barang itu nggak, dia punya kartu kadang ada 3 semua dia punya. Jadi saya sebulan tuh bisa 4 kali 5 kali 6 kali ke rumah dia. Jadi dia lebih ke tipnya. Karena Bapak
lapangan ya, Oh, jadi kalau terjun begitu, ke mana-mana. Satu, saya tuh ada uang sampainya kan lebih besar. Kedua itu sengaja saya juga bisa masih kerja teman, bukan di belakang saya. Jadi itu soalnya orang-orang yang mampu ini, bos-bosnya kan saya nganterin. Saya kadang-kadang udah kenal, Pak. Kenal. Ada lowongan enggak? Ada ini enggak? Nah, itu senangnya saya masih ke orang ke member. Oh, Soalnya masukin orang. wilayah kerjanya nggak dipindah-pindahin Kak. Oh. Jadi misalnya kayak di sini wilayah nggak pindah-pindah. Jadi menguasai wilayah masing-masing ya. Jadi yang saya antrin tuh ya itu rumah itu Itu aja. lagi. Itu aja. Kadang satu orang tuh ada 5 kartu, 3 kartu gitu. Jadi dia udah apal gitu dah. Apalagi ini Mbak Re, setiap lebaran tuh Mbak, panen Udah disiapin. kita. Walaupun kita misalnya udah pilih seminggu, kita udah siapin tuh amplop CR sama member. Saya udah Member. kenal, Pak, kok Bapak lebaran nggak masuk nggak? Nggak boleh, saya nggak boleh minta. Ya. Kalau minta nggak ada ampun, langsung pecat. Kalau kita minta sama member, kalau dikasih terima. Oh, jadi nggak boleh minta, tapi Nggak kalau boleh. dikasih terima ya. Kalau terima ya. Itu Mbak Re. Makanya saya lama kerja. Pas kemarinnya Bang Buta kalau nggak salah ngeluarin kartu kredit baru BCA BI itu Mbak. Nah itu bukan tambah apa, prosesnya bagus tuh Mbak. Prosesnya tambah. Ayun gitu, tambah rosot ke bawah. Kenapa sengaja mungkin kantor ini sekarang agak goyang mungkin ini kenapa saya? Dulu kan kita ngantar beli statement ribuan. Dikali sekian tuh kantor bayar tuh ke kantor sekian rupiah. Sekarang kan ada ini Online. Jadi sengaja. Jadi kalau billing 15.000 kalau nggak salah ya. Oh, per ininya. Buat apa? Kayak biaya adminnya gitu ya? Dikenakannya. Kalau misalnya ibaratnya sekarang nih 3.000. Iya. Biaya HP tagihan dia udah ada. Iya. Kalau dulu kita Lebih kecil gitu. kita makanya saya dulu tuh BI, BCA, Citibank tuh 3.000 kita kerja malam. Langsung Lampung, langsung. Ya. Oke. Nah, aku dapat info nih katanya ya. Ini katanya Pak Edi ini seorang anggota BIN atau intelijen. Benar atau tidak tuh Bapak tahu, sepengetahuan Bapak seperti apa? Nah gini Kak, kalau secara langsung Pak Edi nggak pernah bilang. Nah itu cuma saya kan pernah melaporkan ke Polda sebelum kasus yang kedua ini, pernah juga dulu kan di sana. Pernah Melaporkan ke Polda? Melaporkan itu yang saya laporkan dulu kan BPJS, terus dana emergensi sama koperasi yang itu dilaporkannya gimana maksudnya? Itu kan BPJS yang aku cerita ke BPJS kayak itu BPJS sempat nunggak Kak. Sampai yang ada 6 bulan 7 bulan. Yang nunggak siapa? Jadi gini, karyawan tiap bulan dipotong. Tiap bulan udah pasti bayar tuh ya karyawan karena dipotong. Jadi dipotong. Tapi dari pihak kantor itu tidak dibayarkan ke BPJS. Taunya dari Bapak Taunya dari mana? pas temen sakit, berobat, ditolak. Dengan alasan? Alasannya ini udah berapa bulan nggak bayar BPJS. Oh. Nah situ baru ketahuan. Gitu. Baru ketahuan situ. Itu nggak 1 bulan 2 bulan, hampir 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan. Sampai saya juga negor juga sampai ribut di situ kan. Sampai ribut juga. Ya maaf, saya di kantor ini kalau Pak Jerry sih orangnya nggak pernah aktif di kantor, maksudnya karena dia demo mobile gitu. Ya. Paling saya yang selalu negor bagian koperasi, bagian saya negor gitu. Kalau karena saya sedikit saya ngerti tentang akuntansi kan ngerti, saya perpajakan saya ngerti gitu kan. Saya kan lulusan akuntansi juga gitu kan. Saya tegur segitu kan gini. Sampai saya datengin ke BPJS. Saya pengen tahu BPJS gitu. Bapak ngecek langsung ya. Bener. Sampai 7 bulan kalau nggak bayar. Oh, jadi benar adanya. Iya. Terus saya laporin ke Polda. Saya laporin ke Polda masalah BPJS, dana emergensi, dana koperasi. Itu penyidiknya sempat bilang, Ton, ini kalau kamu kasus ini terusin, percuma. Kenapa percuma? Percumanya apa katanya gitu. Ini bos kamu ini sama Pak Tito Kapolri, itu teman. Penyidiknya ngomong langsung seperti itu, langsung kepada Bapak secara lisan. Enggak saya. Jadi akan yang laporin kan 3 orang. Ya, saya kan istilahnya
kamu bagian ini gitu. Bapak dapat ininya dari mana? Dari teman. Dari teman. Yang di interview gitu. Yang di interview dia langsung ngomong ke dia penyidiknya. Gitu. Pak Idam katanya itu teman. Ya waktu kan berarti Kapolda gitu. Akhirnya udah dicabut kan. Cabut juga yang ngelaporkan 3 orang, yang nyabut cuma 1. Ya bisa gitu cabut satu sempat. Jadi yang ngelapor 3 orang, 3 orang. Yang nyabut cuma 1. Udah. Tapi Pak Tito itu orang yang sangat baik loh. Siapa? Pak Tito Kapolri pada saat itu ya. Orang yang sangat baik loh. Itu kalau dia di kantor aja sering gitu kan. Senjata tuh pistol. Oh ya, dia selalu membawa senjata kemana-mana. Yang terakhir saya lihat pistol dia itu pas lagi demo waktu hari Jumat, kan sempat sebelum Pak Mangaju jadi pendamping kami ini, kan dulu kan ada lagi Pak Ari Tonang. Saya panggil ke kantor, tongkrongin pistol, Ari Tonang, kamu keluar. Ini nanti bagian kamu nanti, tongkrong pistol. Yang saya tahu juga, saya dengar juga dia anggota BIN juga, anggota BIN. Oh, Bapak berarti tahunya dari orang lain. Kalau dari dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Cuma ya itu arogannya begitu Kak, gitu. Kadang-kadang pernah nggak Bapak ngeliat, kan katanya deket gitu, katanya sama Pak Tito gitu ya. Katanya Bapak pernah ngeliat langsung? Kalau ngeliat langsung belum ngeliat langsung. Cuma ya banyak kan kadang-kadang informasi dari teman dari ini gitu kan, ada yang dekat sama Pak Edi kan gitu, ada yang dekat gitu kan, dekat gitu lah gitu. Kalau secara langsung saya ngelihat dia belum. Yang cabut laporan itu kan 3 yang bikin laporan. Yang cabut laporan itu yang mendengar langsung dia dekat dengan Pak Tito. Nah ini yang nyabut ini, jadi sebelum saya kan ada nama temen gitu kan di depan itu A B C gitu. Ini yang nyabut laporan itu cuma A doang. Yang B D C saya nggak tahu. Tahu udah di SP3 gitu. Oh, gitu. Tapi satu LP, 3 orang itu dalam satu LP apa LP-nya beda-beda? Satu LP. Cuma yang lapor 3 gitu. Oh, jadi pokoknya udah di SP3 aja, tanpa ada konfirmasi dari yang kedua B dan C ini. Iya, maksudnya karena ada yang lapor 3, siapnya kalau dicabut pun harusnya persetujuan bersama-sama. Ya kan, karena tidak kan boleh sendiri-sendiri. Ya, walaupun di dalam satu LP. Tapi dalam kasus tersebut yang lapor 3 tanpa diberitahukan kedua orang lagi, yang satu kok bisa cabut dan itu disetujui oleh polisi. Nah, ada sesuatu keganjilan itu maksudnya. Ya, ada kejanggalan seperti itu. Kejanggalan. Tadi Bapak sempat cerita katanya Bapak pernah mendapat kayak statement yang menantang atau ancaman dari Pak Edi sendiri. Seperti apa? Kalau secara langsung ke kami, ke saya ini belum. Cuma saya dapat informasi dari teman. Kan teman-teman kan kadang ya, walaupun dia nggak ikut sampai melaporkan ke kasusnya ini kan kadang selalu memonitor ke kami. Oke. Teman kerja langsung kan? Itu sempat Pak Edi ngomong ke teman ini, benar atau enggak ya, kurang jelas kayak. Sempat, ayo sampai kapanpun katanya. Saya nggak bakal bayar tuh pesangon teman-teman begitu, teman kamu, dia bilang gitu kan. Nah situ disampaikanlah ke bapak-bapak ini. Terus yang sebelumnya juga waktu ada putusan dari pengadilan atau PHI itu pengadilan kan, dia sempat, ayo kita sampai ke pengadilan sampai kapanpun bilang begitu, Pak kuat-kuat ya gitu, sampai gitu. Nah secara prinsip pribadi kami nih Kak gitu. Ada langit, di langit ada langit lagi saya gitu. Nah, saya masih punya Allah saya gitu. Ya. Kalau toh orang masih ada yang mau membela kami gitu, ayo saya jalan kayak gitu. Selagi masih ada yang masih membela kami saya gitu. Dari kuasa hukum sendiri seperti apa? Yang apa itu, Mbak? Yang katanya ada statement kayak gitu, tidak akan membayar, gitu. Oh, kalau saya dengar langsung tidak pernah. Ya bisa saja itu bagian daripada rumor yang di dalam karyawan. Info ya di dalam internal sendiri seperti itu. Kalau dari Bang Anju sendiri mendampingi Pak Hartono dan Pak Jahiri ini dibayar atau pro bono? Sebenarnya ini rahasia kantor kita ya Mbak Ri. Tapi ini murni, mereka ini pada awalnya murni karena kita melihat
dasar hukumnya. Jadi ada sekelompok orang yang terjolimi. Ya. Sudah ada putusan pengadilan, ada perintah undang-undang, kemudian ada perusahaan tidak mau membayar apa yang menjadi hak daripada karyawan. Ini kan ironis. Nah, pengacara itu kan atau advokat itu adalah bagian penegakan hukum juga, ya kan? Ya. Kalau ada yang tidak benar atau ada yang Tidak hal-hal tidak adil, ya seharusnya pengacara harus hadir di sana. Maksud dan tujuannya untuk apa? Untuk mengadvokasi, menghadirkan keadilan, membantu bagaimana supaya hak-hak daripada bapak-bapak ini dapat terpenuhi. Haknya. Gitu Mbak Rey. Jadi benar-benar Jadi ini pekerjaan orang ini kan iya benar, gimana driver mau ojol, bagaimana membayar kita, bagaimana Mbak Rey? iya makanya. Untuk makan aja mereka ini sehari-hari Iya, apalagi saya bisa, kos lagi. udah syukur ya. Iya, Oh, Bapak kos? Iya. Ya, mungkin Keluarga Mbak saya Anak istri? di Cirebon. Oh di Cirebon. Jadi Bapak seorang diri. Seorang diri. Bayar penghasilan dari ojol berapa? Ya nggak mesti ya, kayak nggak pasti sedih. Kayak kadang-kadang Sehari lagi- misalnya dapat berapa? Iya, kalau kadang-kadang kalau lagi badannya pit, motor pit, kadang-kadang dapat sih 100, 150 gitu kan. 150. Bayar belum kosan berapa bensin, duit? belum bensin buat makan, kadang-kadang di jalan, kadang-kadang banyak kan ngopi-ngopinya di jalan. Potong makan, potong ngopi, Iya, potong bensin ngobrol-ngobrol, habis. ngopi lagi gitu ya. Ada paling lebih berapa lebih kadang-kadang buat anak kan masih kuliah juga kan gitu kan. Kadang anaknya kuliah. kalau hari Senin nih kadang-kadang ada saya ada lebih baru transfer gitu kan. Iya. Bayar kosan berapa? Ya 500 sih kan. 500. Cukup tuh Pak. Ya cukup. Ya alhamdulillah masih bisa kebayar. Cukup-cupin ya Pak ya. Cukup-cupin gitu. Terus kalau Bapak ini sama anak istri, keluarga tinggal di ini di Alhamdulillah sama keluarga saya. kegiatannya sekarang cukup. Saya dulu sebelum masuk APSI, saya tuh di Robinson dulu saya di rumah. Cuman dibongkar, saya pindah ke Perum, cicil, hampir sekarang di rumah sendiri. Oke, ya. Dan berarti kuasa hukum ini juga Bang Anju juga bergerak dengan kantor lawyernya, law firmnya sendiri bergerak atas dasar kemanusiaan. Pertama kita atas dasar kemanusiaan, tapi kan tidak munafik juga pengacara itu kan hidup dari pemberian kliennya atau honorarium yang didapatkan dari sebuah pekerjaannya. Karena kita ini kan juga profesionalisme gitu kan, bekerja berdasarkan keahlian untuk melakukan pembelaan terhadap masalah hukum daripada klien. Jadi memang selama 2 tahun ini ya saya biayain. Selama 2 tahun ini saya biayain sendiri. Ya gimana Jadi, lagi Mbak Rey? iya, kan? iya. Mau minta sama mereka nggak tega juga. Iya, jadi kan pasti kan kayak operasional apa segala macam keluar mungkin nanti sendiri Bang ya. Pablo yang apa gitu kan Bang atau Mbak Iya. Rey yang apa? Ya bisa kita yang jadi donaturnya gitu kan. kalau menurut Bang siap Bang, nanti kita diskusikan apa yang kita bisa Siap. bantu. Kalau menurut Bang Anju sendiri, bagaimana sih seseorang itu dikatakan arogan? Ya gini Mbak Rey ya, kita kan konteksnya sekarang dalam konteks negara hukum. Seharusnya kalau ada pun seseorang yang dikaitkan dengan instansi kuat tertentu atau merasa punya jabatan dalam negara ini, justru harusnya lebih taat hukum, ya kan? Jadi Janganlah contoh kita ya. ketika kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita gunakan itu untuk menindas, akan tidak baik kan. Nah seharusnya kelebihan yang kita miliki itu seharusnya kita pergunakan untuk kebaikan bagi masyarakat banyak. Nah, yang dalam perkara ini yang justru ironis menurut kami adalah Bapak Dermawan Solihin ini kan, ini mohon maaf nih, ya kan, terkena masalah, anaknya meninggal di tahun 2016, yaitu almarhum Mirna. Ya kita melihat kan perjuangan Bapak ini kan sangat ngotot sekali meminta keadilan terhadap almarhum. Ya kan supaya ditangkap siapa yang menjadi pembunuh segala macam, segala upaya sebagai seorang ayah dikerahkan beliau, gitu ya. dikerahkan kan beliau mati-matian. Dan kita sangat salut dengan usaha beliau seperti itu. Tapi yang menjadi ironisnya adalah di sini Ada satu sisi di mana di satu sisi di mana karyawan tadi yang harusnya diperhatikan
berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan ketentuan undang-undang, ya jangan diabaikan juga dong. Iya, yang mana sudah mengabdi. Iya, hidup ini kan harus Berpuluh-puluh seimbang tahun. kan. Hidup ini harus seimbang. Ini ada mereka yang puluhan karyawan. Di balik mereka ini kan ada istri dan anak-anak yang harus dikasih makan. Ya. Iya kan? Dan sudah memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan. Betul, ada tadi yang sudah 29 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Ya kan? Ya. Ya itu kan egois namanya kan. Ya. Kenapa saya bilang egois? Di satu sisi ketika kita terkena masalah, kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan keadilan atas perkara hukum yang sedang kita perjuangkan. Nah, secara kewajiban kita, maksudnya kewajiban perusahaan terhadap karyawan ini yang sudah bekerja puluhan tahun, yang membesarkan, bisa saja itu membesarkan perusahaan itu, dan secara pribadi Pak Dermawan, kok jadi diabaikan? Ini nggak boleh. Ini menjadi contoh yang kurang bagus bagi masyarakat kita. Ya. Nah, jadi seharusnya walaupun kita punya kuasa, kita punya apa, ya seharusnya itu menjadi contoh yang baik untuk taat hukum, kira-kira gitu, Mbak Rey. Oke, kira-kira kita kembali ke tahun 2016. Yes. Pada saat itu kan ramai sekali. Dan Bapak adalah bagian dari perusahaan dari Bapak Edi yang mana sedang memperjuangkan haknya atas kematian anaknya beliau gitu ya. Bapak melihat nggak selama 2016 gitu ada kejanggalan yang dilihat atau dirasakan, disaksikan sendiri atau didengar selama itu? Mungkin lagi di kantor atau di rumah, dalam perjalanan seperti itu. Maksudnya kejanggalan apa, Kak? Kejanggalan dari kasus tersebut ya, karena Bapak adalah bagian dari karyawannya beliau. Kalau melihat kejanggalan sih kayak nggak ngerti kayak. Nggak ngerti. Nggak ngerti kejanggalan. Tapi ngikutin kasusnya. Kalau pas sidang aja suruh datang gitu. Tapi Bapak nggak paham dan nggak mengikuti gitu, sidang demi sidangnya nggak materi sidangnya nggak Bapak dengar. Enggak, kan jadi Bapak di luar aja gitu iya, ya? nggak muat kan. Oh, nggak muat. Jadi iya, Bapak nggak kadang-kadang mendengarkan. Teriak-teriak doang aja, teriak-teriak hui gitu. Oh, Nggak gitu. ngerti yang dibaca itu apa, nggak ngerti. Gitu. Nah, kalau kan dia bergulir lagi nih kasus Mendiang Mirna ini semenjak Netflix menayangkan film dokumenter yang Ice Cold itu. Nah, itu di Netflix itu kan ini statement dari beliau sendiri ya yang kita tonton rame-rame ya, bahwa bilang kalau memang dia maafin papa, katanya walaupun papa suka main cewek dan sebagainya itu. Bapak emang melihat seperti itu juga? Kalau melihat langsung, kalau secara mata saya sendiri enggak gitu, Kak. Enggak, Kak. Ya paling ya namanya juga mungkin bos punya duit ya mungkin ya wajar aja kali. Oh. Wajar aja gitu. Siapa sih yang perempuan yang gak tertarik gitu kan, mobil Fortuner gitu kan, duit banyak. Mobilnya gitu. Fortuner. Ada berapa mobilnya? Ya banyak kan, Fortuner ada, Land Cruiser ada gitu kan tertarik lah perempuan mana aja gitu kan. Oke. Tapi Bapak nggak pernah ngeliat gitu beliau bawa pacar atau istri atau bagaimana? Kalau pacar nggak ngerti. Kalau istri kan ada yang kerja di kantor juga, Kak. Oh, istrinya kerja ada. Oh ya, ditempatkan di kantor iya, untuk membantu. Juga ada. Posisinya sebagai? Bagian keuangan ada. Bagian keuangan. Kalau anak direktur juga. Oh, jadi keluarga di situ semua. Keluarga. Kalau nggak mau kayaknya takut kali kalau bawa pacar ke situ kali, anak ada, istri ada gitu. Kan saya nggak tahu makanya nanya. Oh gitu, jadi istrinya di situ ada, anaknya juga ada. Nah tadi kan sempat Bapak tuh cerita tuh, kayak pas kita lagi ngobrol-ngobrol sempat Bapak cerita bilang kalau beliau itu sama sekretaris gitu ya, ada seperti apa? Nah itu ya mas sekretaris itu sampai sempat dijadikan istri ya. Istri keberapa? Istri keempat, kelima sih ini. Terakhir lah pokoknya terakhir. Itu sekretaris tadi. Sekretaris kerja juga belum lama, sebulan lah. Tapi berarti istrinya mengetahui ya, istri yang sahnya? Tahu pasti. Ya, pasti tahu gitu lah. Karena mungkin ya sekretaris kan cantik lah gitu. Oh, dinikahin? Ya sempat jadi pacarin juga, sampai akhirnya sampai nikah resmi juga sih. Oh, nikah resmi juga? Nikah resmi, nikah resmi. Resmi. Nah belum lama kan dia kan meninggal. Istrinya meninggal yang mana? Yang sekretaris. Oh. Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang kenapa meninggalnya Pak? Aduh kurang tahu. Tapi Bapak pernikahannya
menyaksikan, diundang Kalau atau? menyaksikan sih enggak, kan apalagi sama saya pengen ketemu aja susah, boro-boro Oh, manggil tapi saya. pada saat itu kan ngantor ya, maksudnya masih jadi sekretaris. Udah tutup kalau nggak salah. Jadi masih berjalan, Oh, masih masih berjalan, berjalan. tapi nggak bisa ketemu. Gak bisa ketemu. Itu meninggalnya tahun berapa istrinya? Kalau meninggal 2000 kemarin ya, 2022, belum lama sih Kak. Oh, belum lama. Belum lama. Ada tuh di itu juga kan, di itu juga. Oh, ada. tapi Bapak nggak dapat info gitu meninggalnya kenapa? Enggak tempat. Cuma saya juga tahunya di itu aja, di YouTube aja. Duh, kok meninggal gitu kan, nggak tahu gitu. Pas ada pulsanya aja, kuotanya baru buka. Bapak kan sempat bilang kalau misalnya meninggalnya ada yang mengganjal itu gimana? Enggak jelas, saya kayak nggak ngerti ya. Maksudnya dalam arti? Ya saya cuma tahunya istrinya bos meninggal gitu doang gitu. Itu informasi dari teman-teman aja awalnya gitu. Ya, jadi Bapak aneh, kenapa tiba-tiba meninggal gitu? Ya masalah sakit atau saya nggak tahu sih, karena saya kan nggak pernah kontak, nggak pernah tahu gitu loh. Jadi ya sempat heboh juga yang sempat tahu mungkin buka Facebook atau gimana nggak tahu, istrinya bos meninggal loh gini gitu. Akibat meninggal saya nggak tahu gitu. Tapi istri-istri yang lainnya masih hidup, masih ada? Masih Kak, masih. Oh, oke. Masih. Istri yang pertama, kedua, ketiga masih ada ya? Pertama ada. Masih muda Kak, kurang lebih 35 tahun kali ya. Yang dari yang istri yang meninggal sudah punya anak juga? Yang meninggal enggak. Enggak punya anak. belum. Tapi yang sebelum-sebelumnya punya anak. Kalau yang anak yang pertama ada ya? Anak itu Mirna apa? Jadi gini ya. Mirna yang jelas Jadi ini. berapa sih istrinya Ini totalnya Pak, sepengetahuan Bapak? Yang paling pertama itu sebelum Pak Edi itu mempunyai perusahaan. Nah, itu mamanya FPCC. Mirna? Bukan. Oh, bukan. Dia tuh ada ibaratnya ada kurang harmonis lah ya. Harmonis. Punya anak dengan itu? Ada punya. Itu sempat Nah, jadi bahkan direktur saya, sering datang ke rumah. Nah, gitu udah. Memang di situ orang lumayan. Dia punya showroom. Showroom mobil? Iya. Saya ingat 80-an ya, iya. tahun 80-an ya. Dia tuh berkata sama Pak Edi dia nggak takut. Dia ngelawan dia sama Pak Edi ya. Mungkin Pak Edi mungkin yang salah kayak itu. Akhirnya cerai, kawin yang Mama Mirna, baru itu. Kawin Mama Mirna punya kembar kalau anak salah. kembar ya. Kembar. Kawin lagi. Sama Mungkin dengar sama adiknya. Adiknya Mama Mirna ya, dengar ya. Oh, Iya. tapi sama Mama Mirnanya masih? Masih. Terus nikah sama adiknya? Nikahnya nggak tahu, yang penting katanya istrinya udah jadi istrinya ya gitu. Itu Bapak tahu dari mana? Tahunya satu kantor, namanya kerja di situ. maaf ya, kepala bagian operasi itu orang kepercayaan Pak Edi itu nggak ya? Oh, Bahkan jadi dari kepala bagian operasi? Bagian dia sama saya tuh dekat. Soalnya apa? Saya sering bapin tuh ke Surabaya, ke Bandung, Semarang. Emang di situ waktu jaya-jaya itu nggak sengaja. Badminton, bola tuh nggak ada. Ya. Jadi Bapak dapat info dari Dari situ. kepala Itu bagian sengaja. operasi? Udah sampai itu dia jadi istri gitu aja. Kalau masalah nikah resminya apa saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi mendapat kabar dari bagian kepala operasi itu ya? Bagian apa? Pokoknya kepala bagian ini lah yang udah rahasia umum lah sih Kak. Oh, kalau di karyawan itu udah rahasia umum gitu ya, udah perbincangan. Udah tahu. Soalnya dua-duanya di situ semua kerjanya. Situ semua. Posisi di situ semua, bagian keuangan semua gitu. Gitu. Jadi yang anehnya itu awalnya kakaknya kerja di FPCC itu. Dinikahin tuh sama kakaknya. Udah berjalan, kakaknya kan yang istrinya kan punya adik. Adik kerja di situ. Dinikahin lagi adiknya. Di situ. Bagian keuangan juga di situ. Jadi istri yang kedua, ketiga itu kakak beradik. Maaf syarat ya. Kalau nikah kan resmi ya. Iya resmi. Katanya gitu, tahu resmi atau enggak gitu. Itu udah rahasia umum di kantor. Emang resmi itu. Resmi. Isi resmi. Tapi kalau adiknya ini Tahu simpan atau enggak? Udah tahu itu isi Pak Edi gitu aja. Baru yang keempat itu yang meninggal. Yang meninggal. Seperti itu. Ya tadi kan Bapak udah banyak panjang lebar ngomong tentang Pak Edi lah. Anggaplah Pak Edi
nonton nih podcast kita ini, apa yang Bapak mau sampaikan langsung, karena jalur komunikasi kan sulit. Nah, inilah saatnya Pak Wartono dan Bapak Jahiri utarakan Bapak maunya seperti apa, ungkapan-ungkapan Bapak selama ini. Silakan, monggo dari Bapak dulu. Ya, kalau bagi saya gitu, mewakilin temen yang di belakang ribuan, yang berjuang masih 38 orang, nggak muluk-muluk sih. Saya menuntut hak kami gitu. Ya Pesangon dikeluarkan lah gitu. Pak Edi tolonglah saya gitu, kasihan ya sama karyawannya, lalu mondar-mandir cari keadilan Pak Edi saya gitu. Saya tunggu nih Bang, hati nuraninya Pak Edi. Makasih Pak Edi, itu aja Kak. Jadi cuman singkat, padat, jelas, pokoknya intinya hanya meminta Pesangon. hak Pesangon dan dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan, itu aja. Bukan, betul Kak. Oke. Dari Bapak Jahiri. Kalau saya bekerja dari awal memang sungguh-sungguh. Mungkin kalau misalnya saya kerjanya nggak benar, nggak sampai 24 tahun. Jadi saya mohon sama Bapak Direktur, bekas bos saya Pak Edi, tolonglah hak saya keluarkan sesuai sama peraturan undang-undang yang berlaku dan sesuai yang sudah diputuskan pengadilan. Pak Edi, saya mohon, kami mohon tolong kami yang sudah berjuang untuk membesarkan perusahaan Bapak, jadi tolonglah imbalannya ke perhatian kepada kami, pesan kami, tolong dikeluarkan juga. Pesangon ya gitu. Ya. Ya, Oke. gitu, Kak. Dari kuasa hukum sendiri harapannya seperti apa? Baik, dari sebelum saya menyimpulkan statement statement closing dari saya, saya lihat kan Pak Edi ini selalu memposisikan diri sebagai orang yang baik, orang yang terjolimi, orang yang benar, begitu kan. Dan ada juga pemikiran saya, memang beliau ini kayaknya orang baik sebenarnya, ya kan. Jadi kalau bisa saya tutup dengan statement closing, orang yang benar itu harus taat hukum, ya kan. Jadi mohon maaf kepada Pak Edi, dia kan sudah lanjut umur nih sekarang kan. Pak Edi itu mau diingat sebagai orang yang seperti apa? Sebagai seorang seperti apa Pak Edi mau diingat oleh generasi bangsa, masyarakat Indonesia, ya kan? Jadi kalau mau diingat sebagai orang yang baik, ya mari, apa yang menjadi kewajiban hukum Bapak, apa yang menjadi kewajiban hukum daripada perusahaan, lakukanlah. Dan kepada negara, dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kami mohon supaya laporan kami dapat ditindaklanjuti, diproses, walaupun nanti di dalam proses hukumnya itu ada perdamaian dengan Pak Dermawan Solihin atau perusahaan PT Pajar Indah Cakra Cemerlang, ya kami tetap welcome. Ya. Nah, itu jadi kami harap sih ada penyelesaian daripada perkara ini sehingga masyarakat Indonesia dapat menangkap sesuatu yang positif dari permasalahan ini, dan Pak Dermawan itu diingat orang sebagai orang yang baik, yang benar gitu. Yang menyelesaikan kewajiban. Yes, itu dari saya. Oke, untuk Bang Anju, kemudian Bapak Wartono dan juga Bapak Jahiri ya. Jahiri, Pak Pokoknya Jahiri. terus berjuang, apa yang menjadi hak itu harus tetap dipertahankan, diperjuangkan. Di sini saya menyemangati, bantu doa, dan nanti kalau bisa didiskusikan kita diskusikan apa yang kita bisa bantu. Seperti Siap, itu siap. ya. Makasih, Sehat Kak. terus Pak, panjang umur ya. Tinggal Amin. menikmati hari-hari tua yang bahagia. Sehat Amin, itu penting amin. karena sehat Iya. itu mahal Iya. Amin. gitu. Pokoknya kami tidak berpihak kepada siapapun gitu loh. Kami hanya di posisi yang netral gitu loh. Kami hanya ingin apa yang menjadi hak itu Tercapai. diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing lah, Yes. seperti itu. Ya. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi di diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.